Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Apa? Saudaraku, nikmat yang paling besar disampaikan para ulama, para guru-guru kita itu adalah nikmat iman dan Islam. Kenapa? Segala kenikmatan yang kita dapat itu, kalau kita hadapi dengan iman, maka ia akan bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat. Selamat kita di dunia, selamat kita di akhirat, dihindarkan dari api neraka. Itu yang kita minta setiap hari dalam doa-doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sebaliknya, saudaraku, pemirsa sekalian, kalau hidup tanpa iman, mungkin amalnya baik, mungkin dia mendapatkan kenikmatan dunia yang banyak, namun sungguh mungkin kenikmatan itu hanya berhenti di dunia saja, tidak berbekas, tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Pemirsa, maka kita belajar dari orang-orang yang telah merasakan manisnya iman. Akan kita lihat orang yang sudah mendapatkan manisnya iman itu, ia akan memiliki sifat perilaku yang sungguh sangat-sangat indah. Kita belajar dari seseorang yang kata Nabi, jika iman kaum muslimin kala itu ditimbang dengan iman seseorang ini, maka lebih berat imannya orang tersebut. Sebentar, itu bukan iman-iman level kita. Level-level kita di zaman sekarang yang mungkin sangat kecil itu. Tapi Rasulullah SAW mengatakan perbandingan iman seseorang tadi dengan kaum muslimin kala itu di levelnya para sahabat saat itu. Siapakah orang itu? Namanya Abu Bakar As-Siddiq. Gelarnya As-Siddiq. Dari mana ia dapatkan gelar ini? Gelar ini adalah salah satu manifestasi bentuk imannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kapan itu terjadi? Abu Bakar sang bagian dari ashabikun al-awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam ini mendapat gelar As-Siddiq. Menurut para ulama, dalam beberapa riwayat kita temukan itu terjadi ketika peristiwa Isra Mi'raj. Isra, Allah perjalankan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu Mi'raj, naik sampai Sidratul Muntaha, kembali lagi hanya dalam satu malam. Ketika paginya, di siang harinya, Rasul menceritakan ini, terdengar sampai telinga orang-orang kafir Quraisy. Mereka tertawa, makinlah mereka punya bahan untuk menjelek-jelekkan, mencaci maki Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah. Sungguh mereka punya bahan. Apa bahannya mereka? Dalam akal mereka, sungguh tidak mungkin ada orang yang bolak-balik dari Mekah ke Palestina saat itu dalam semalam bolak-balik. Itu suatu hal yang tidak masuk di akal. Bahkan di akal kita mungkin saat ini mengatakan, itu tidak masuk di akal. Tapi sungguh, lihat, orang yang sudah punya manisnya, merasakan lezatnya iman, manisnya iman, kenikmatan iman itu, ketika orang-orang tertawa lalu mengabarkan peristiwa Isra Mi'raj itu kepada Abu Bakar. Abu Bakar menjawab, apakah itu yang dikatakan Nabi Muhammad? Mereka bilang, iya, sungguh tidak mungkin masuk di akal. Kata para kaum Quraisy, lihat jawaban Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Katanya, kalau yang mengatakan Nabi Muhammad SAW, aku percaya. Lebih dari itu pun kisahnya, aku percaya. Sungguh, inilah orang-orang yang punya kenikmatan iman. Kenapa dia percaya? Karena dia sadar betul. Dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, Rasul yang pasti benar. Rasul ini utusan Allah. Semua ini ciptaan Allah. Allah yang maha kuasa, mudah bagi Allah
memperjalankan Nabi Muhammad SAW dalam satu malam bolak-balik. Mudah bagi Allah. Mungkin tidak masuk akal di pikiran manusia, karena yang melakukan itu pasti bukan manusia, yang memperjalankan itu pasti bukan manusia. Yang memperjalankan itu Sang Khalik, Sang Pencipta alam raya. Mudah saja melakukan hal-hal seperti itu. Menciptakan alam raya yang begitu besar ini saja mampu, apalagi cuma sekedar memperjalankan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, lalu Mi'raj ke langit. Mudah bagi Allah. Kenapa dia bisa berpikir seperti itu Abu Bakar? Karena ia punya iman yang dalam. Sungguh iman itu membuat pikirannya selaras dengan ajaran agama Islam. Apapun yang terpikir itu disesuaikan juga dengan cara pandang Islam, cara pandang hidup seorang muslim. Itu buah iman. Itulah diabadikan dalam Al-Quran, dalam surah Az-Zumar ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi. Wasaddaqa bihi. Itulah dia yang membawa kebenaran, yaitu orang Nabi Muhammad. Menurut para tafsir, yang membawa kebenaran Nabi Muhammad. Wasaddaqa bihi, dan ia membenarkan, dan orang yang membenarkan. Siapa yang membenarkan ini? Itulah Abu Bakar As-Siddiq. Ulaika humul muttaqun. Mereka itu orang-orang yang bertakwa. Saudaraku, itulah nikmat iman. Nikmat iman yang begitu besar. Buahnya cara berpikirnya, itu cara berpikir Islam, cara berpikir seorang muslim. Mari kita lihat contoh berikutnya dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ketika Nabi Muhammad SAW menyampaikan arahan untuk banyak berinfak, ya, karena waktu itu dalam beberapa riwayat akan diadakan perang yang butuh banyak biaya. Umar bin Khattab itu datang pagi-pagi hari itu dengan rasa yang sangat bahagia. Kali ini kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, kali ini aku akan kalahkan Abu Bakar. Kenapa? Aku akan berinfak kata Umar, setengah hartaku. Dia bawa hartanya, setengah dari hartanya ke hadapan Nabi. Nabi, ini infakku di jalan fisabilillah. Kata Nabi, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Kata Nabi, ya sebanyak ini. Berarti kan setengahnya. Setengahnya diinfakkan, setengahnya simpan. Tiba-tiba datang Abu Bakar. Dengar seruan Nabi itu. Apa yang dibawa Abu Bakar? Seluruh hartanya. Kata Nabi, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu, wahai Abu Bakar? Untuk dirimu dan keluargamu. Kata Abu Bakar, Allah dan Rasulullah. Kata Umar, hari itu aku sadar betul kira-kira kata-kata Umar bahwa tidak akan bisa aku mengalahkan Abu Bakar. Luar biasa. Buah iman itu bukan hanya dalam pikiran, namun dari amal perbuatan. Perintah ketakwaan, perintah infak dilakukan dengan sungguh-sungguh. Seluruh hartanya dia keluarkan di jalan Allah. Selanjutnya saudaraku, buah iman itu juga akan terasa ketika menghadapi musibah yang besar. Apa musibah yang dihadapi para sahabat yang paling besar? Satu momen, yaitu ketika meninggalnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi meninggal dunia, wafat, apalagi yang dirasakan selain rasa sedih yang begitu bertumpuk-tumpuk? Kehilangan orang yang dicintai, kehilangan sosok Nabi. Nabi adalah Nabi terakhir, bahwa setelah itu tidak akan ada lagi, terputusnya wahyu. Sungguh saat itu musibah terasa berat. Bahkan saudaraku, lagi-lagi melibatkan kisah Umar. Umar kala itu saking tertekan, saking sedihnya ia, sampai ia berucap dengan tidak terimanya dengan kepergian Nabi Muhammad, ya, cabut pedangnya. Ya, hadapi orang-orang yang berkumpul itu. Barang siapa yang mengatakan Nabi telah
tiada, penggal lehernya. Nabi itu hanya pergi, nanti akan kembali lagi. Maka di momen itu Umar yang begitu kuat itu berat, namun datang Abu Bakar menenangkan, berkata kepada kumpulan orang-orang itu, barang siapa yang bertuhankan Nabi Muhammad, sungguh Nabi Muhammad telah tiada. Namun siapa yang menuhankan Allah, sungguh Allah maha hidup. Sungguh kata-kata itu merasuk ke dalam diri Umar. Lunglai dia jatuh. Sungguh bahwa orang yang punya iman yang begitu kuat itu, iman yang begitu luar biasa itu, siap menghadapi berbagai ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Ramadan ini jadi bagian kita untuk meningkatkan iman kita dengan berupaya melakukan amal-amal soleh yang akan itu membawa peningkatan pada iman kita. Al-imanu yazidu wa yanqus, iman itu naik dan turun, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiat, bernaik karena ketaatan dan turun karena kemaksiatan. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.